Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat yang masing-masing kita butuhkan. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipeganglah tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu pun lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawanya kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa seorang perwira datang kepada Yesus untuk memohon kesembuhan hambanya. Sungguh luar biasa. Apa yang dilakukan perwira ini menunjukkan bahwa dia punya hati yang berbelas kasih terhadap orang lain. Dia tidak hanya berpikir tentang keselamatannya, tapi juga keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Si perwira ini tahu bahwa hamba ini juga sering melayani dia. Maka dia juga punya perasaan bertanggung jawab terhadap hambanya yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah ini, pertanyaan buat saya dan Anda renungkan. Apakah kita juga sering sekali memperhatikan hamba-hamba kita atau orang yang bekerja sama dengan kita? Seberapa sering kita mendoakan mereka dalam kehidupan kita? Perwira hari ini datang kepada Yesus memohon agar hambanya disembuhkan. Sungguh, dia punya hati yang berbelas kasih. Dan ini yang menunjukkan kehadiran Allah.
Kehadiran kita sebagai pengikut Kristus juga seharusnya seperti seperti perwira ini, yang menghadirkan Allah bagi sesama yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pun berkata, "Saya akan datang menyembuhkannya." Tapi apa yang dikatakan oleh perwira hari ini yang kita dengarkan dalam bacaan Injil? "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Dia percaya bahwa sepatah kata yang keluar dari mulut Tuhan, mujizat pasti terjadi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga percaya bahwa melalui setiap firman yang kita dengar, pasti ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Tinggal bagaimana kita percaya pada penyelenggaraan ilahi, bahwa Allah akan melakukan apapun karena Dia maha di atas segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dimanapun Yesus berada, selalu ada pengharapan, selalu ada kesembuhan. Ini juga yang dialami oleh ibu mertua Simon Petrus. Yesus menyembuhkan dia. Hadirnya Yesus membawa damai, sukacita, pengharapan. Maka hadirnya kita haruslah demikian. Sebagai seorang suami, membawa damai bagi istri dan anak-anak. Sebagai istri, membawa damai bagi suami dan anak-anak. Dan sebagai warga masyarakat, orang beriman, kita membawa damai bagi siapapun yang kita jumpai. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang bekerja bersama-sama dengan kami. Berikanlah mereka semua rahmat kesehatan, kebahagiaan, kesabaran, rezeki yang secukupnya. Bantulah kami semua Tuhan, agar dalam hidup ini kami saling mendukung satu sama lain, saling membantu, saling mendoakan. Biarlah kami saling meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kehadiran kami juga menjadi tanda kehadiran-Mu sendiri. Berkati kami semua, agar kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.